Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini di rumah? Semoga kalian selalu sehat dan baik selalu ya. Sudah siap mengikuti pembelajaran tematik hari ini? Insya Allah siap ya. Seperti biasa anak-anak sebelum belajar di rumah murojaah, kemudian baca zikir pagi dan doa belajarnya dipraktekkan di rumah ya. Nah, jika sudah selesai, mari kita mulai saja pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di subtema 1 ya, masih di pembelajaran 3. Nah, ada 2 muatan yang akan kita sama-sama pelajari. Diharapkan dari IPA nanti anak-anak bisa memahami dan menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi. Kemudian setelah mempelajari bahasa Indonesia, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi dan menyajikan gagasan pokok serta gagasan pendukung dari sebuah teks tertulis ya. Siap ya anak-anak? Nah, kita mulai di muatan IPA terlebih dahulu. Nah, materi hari ini tentang perambatan bunyi. Anak-anak, bunyi itu bisa merambat melalui beberapa benda ya. Nah, yang pertama itu bunyi merambat melalui benda gas. Anak-anak boleh perhatikan di sana ada 2 orang sedang melakukan percakapan ya. Nah, saat kita melakukan percakapan itu ada suara yang keluar, betul ya? Setuju ya? Nah, ada suara yang keluar. Suaranya itu merambat di udara ya. Nah, udara itu merupakan benda gas. Jadi, bunyi bisa merambat melalui benda gas. Paham ya? Nah, atau contoh lainnya misalnya kalian memanggil teman kalian yang berada jauh dari kalian misalnya ya. Dipanggil. Nah, teman kalian akan menoleh ya jika terdengar ya. Betul? Nah, itu contoh lain dari bunyi merambat melalui benda gas. Seperti itu anak-anak ya. Kemudian yang kedua itu perambatan bunyi bisa melalui benda padat. Coba anak-anak perhatikan. Ini mereka sedang apa ya kira-kira? Mereka sedang bermain telepon kaleng ya. Nah, kaleng dan benang kasur yang digunakan dalam permainan ini merupakan benda padat. Nah, benda ini atau benang kasur ini bisa merambatkan bunyi ya. Nah, contohnya misalnya anak laki-laki yang berbaju kuning yang berbaju biru itu misalnya mengeluarkan suara atau berbicara ya. Nah, nanti yang berbaju merah bisa mendengarkannya. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi bunyi bisa merambat melalui benda padat. Di sini benda padatnya adalah benang kasur dan kaleng ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, bunyi itu bisa merambat melalui benda cair. Anak-anak boleh perhatikan di sana ada seorang anak ya sedang melakukan percobaan perambatan bunyi melalui media air. Ada corong, ada batu dan air tentunya ya. Nah, itu suara merambat ya melalui air. Jadi ketika batu dipukulkan ke wadahnya, suaranya itu akan terdengar di corong ya. Seperti itu. Nah, seperti itu anak-anak ya untuk muatan IPA pada pembelajaran 3 ini. Sekarang tugasnya anak-anak silahkan lakukan percobaan perambatan bunyi ya di rumah. Pilih saja salah satu contoh perambatan bunyinya, mau yang mana, mau yang ke-1, kedua atau ketiga. Kemudian presentasikan hasil percobaan anak-anak dalam sebuah video, dikirimkan ke WhatsApp Buria itu paling lambat hari Sabtu ya, tanggal 31 Juli 2021. Jadi anak-anak nanti silahkan pilih saja mau melakukan percobaan yang nomor berapa. Nanti presentasikan melalui sebuah video ya. Seperti itu. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya yaitu bahasa Indonesia ya, muatan bahasa Indonesia. Nah, hari ini materinya adalah tentang perbedaan gagasan pokok dan pendukung. Anak-anak masih ingat ya? Tentunya masih ingat karena di minggu sebelumnya kita sudah sama-sama belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kira-kira perbedaannya apa ya anak-anak? Perbedaannya itu terletak pada fungsinya ya. Jika gagasan pokok itu berfungsi untuk menjelaskan inti ya, atau gagasan pokok itu topik yang akan dibahas atau topik yang dibahas di dalam sebuah teks ya. Nah, sedangkan kalau misalnya gagasan pendukung itu fungsinya untuk
memberikan uraian tambahan ya atau informasi tambahan dari gagasan pokok ya. Nah, atau gagasan pendukung itu menjabarkan gagasan pokok. Paham ya? Itu perbedaannya. Jadi bedanya bisa dilihat dari fungsinya. Nah, supaya anak-anak bisa lebih memahami, boleh perhatikan ya di sini ada contoh ya. Nah, suku Palembang itu yang berwarna hijau merupakan gagasan pokok ya. Nah, yang berwarna ungu itu gagasan pendukung. Kira-kira kenapa ya, anak-anak? Nah, mari kita coba bahas bersama-sama ya. Suku Palembang menggunakan bahasa asli Palembang ya. Nah, itu gagasan pokoknya. Kenapa? Karena yang dibahas dari paragraf tersebut itu tentang penggunaan bahasa yang ada di Palembang ya. Penggunaan bahasa asli suku Palembang. Nah, kita buktikan. Apakah betul tadi sesuai dengan fungsinya gagasan pendukung menjabarkan gagasan pokok? Nah, kita buktikan ya. Bahasa Palembang mempunyai 2 tingkatan, yaitu Baso Palembang Alus dan Baso Palembang Sari-Sari. Nah, sampai sini saja berarti kan sudah ada penjabaran ya, penjabaran dari bahasa Palembang. Selanjutnya kita lanjutkan. Baso Palembang Alus digunakan saat melakukan percakapan dengan pemuka masyarakat atau orang yang dihormati. Nah, di sana dijelaskan kembali kan ya, dijabarkan kembali. Kemudian, sementara itu Baso Palembang Sari-Sari digunakan saat melakukan percakapan sehari-hari. Nah, jelas ya, kalimat 2, 3, dan 4 itu menjabarkan ya, menjabarkan gagasan pokok di kalimat pertama, yaitu apa? Suku Palembang menggunakan bahasa asli Palembang. Paham sampai sini ya? Jadi bedanya kita bisa lihat dari fungsinya. Yang dijelaskannya adalah topiknya ya, intinya yang dijelaskannya adalah bahasa Palembang ya, atau bahasa yang digunakan oleh suku Palembang. Sedangkan kesananya ya, kalimat selanjutnya itu menjabarkan kembali bahasa Palembang itu yang seperti apa ya, seperti itulah ya. Mudah-mudahan anak-anak paham. Selanjutnya untuk latihan mata pelajaran untuk latihan bahasa Indonesia, silakan anak-anak baca ya ini paragraf. Di sini ada sebuah paragraf, nanti sama anak-anak ditentukan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya ya. Nah, tolong nanti kirimkan tugasnya melalui PN kepada Bu Ria. Tidak hanya menentukan gagasan pokok dan pendukungnya saja, tapi kemukakan alasannya. Kenapa anak-anak misalnya memilih pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan itu sebagai gagasan pokok ya. Kenapa alasannya ya? Tolong nanti di PN dijelaskan kepada Ibu ya. Paham? Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian ya. Mudah-mudahan anak-anak paham, tidak ada kesulitan ya. Jika pun misalnya ada kesulitan, boleh ya WhatsApp saja Bu Ria. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.